Laporan aktualisasi Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 7 BPSDMD Jawa Tengah tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Aska Hanifah, jabatan Ahli Pertama Pekerja Sosial, akan memaparkan laporan aktualisasi dan habituasi yang telah dilaksanakan di lingkungan Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha Sukoharjo. Judul laporan aktualisasi yang penulis ambil yakni optimalisasi penyelenggaraan, monitoring, dan evaluasi bimbingan keterampilan melalui penggunaan Google Classroom dan Google Spreadsheet di PPSA Taruna Yodha Sukoharjo. Kegiatan yang pertama yakni mengusulkan pembentukan tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan keterampilan kepada pimpinan. Output yang dihasilkan yakni terbentuknya tim beranggotakan 7 orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi bimbingan keterampilan. Tim ini terdiri dari pekerja sosial dan penyuluh sosial. Keputusan ini diatur dalam Keputusan Kepala PPSA Taruna Yodha Sukoharjo nomor 800/028. Keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN sebagai berikut. Kegiatan yang pertama berpedoman kepada Kode Etik ASN yakni Kode Etik ke-1, Kode Etik ke-2, dan Kode Etik ke-8, serta melaksanakan pilar Smart ASN Digital Skill. Tahap yang pertama yakni melakukan konsultasi kriteria anggota tim monitoring tersebut dengan mentor dan pimpinan. Pada saat konsultasi, saya mengaktualisasi proaktif, adaptif, menghargai latar belakang, harmonis, upaya perbaikan tiada henti, berorientasi pelayanan. Tahap yang kedua yakni menyusun kriteria anggota tim monitoring dan evaluasi. Pada tahap penyusunan ini, saya mengaktualisasi, cermat, akuntabel, kualitas terbaik, kompeten, dan terbuka dalam bekerja sama, kolaboratif. Tahap yang ketiga yakni membuat usulan anggota tim monitoring dan evaluasi. Dalam membuat usulan, saya mengaktualisasi kualitas, berorientasi pelayanan, menggerakkan berbagai sumber daya kolaboratif, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif, harmonis. Tahap yang keempat yakni mengajukan pengesahan usulan anggota tim monitoring dan evaluasi bimbingan keterampilan kepada pimpinan. Pada kegiatan ini, saya mengaktualisasi berintegritas tinggi, akuntabel, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kompeten, komitmen, loyal, serta pemanfaatan banyak sumber daya kolaboratif. Kegiatan yang kedua yakni menyusun petunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi bimbingan keterampilan bersama tim monitoring dan evaluasi. Output yang dihasilkan yakni terdapat satu berkas petunjuk teknis monitoring dan evaluasi bimbingan keterampilan dengan nomor 463.1/044. Adapun keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN sebagai berikut. Kegiatan ini berpedoman pada Kode Etik ASN yakni Kode Etik pertama, Kode Etik kedua, dan Kode Etik ke-9, serta melaksanakan pilar Smart ASN, Digital Skill, dan Digital Culture. Tahap yang pertama yakni melakukan konsultasi rancangan juknis, monitoring, dan evaluasi dengan mentor. Pada saat konsultasi, saya mengaktualisasi proaktif, adaptif, menghargai latar belakang, harmonis, serta upaya perbaikan tiada henti, berorientasi pelayanan. Tahap yang kedua yakni menghimpun data acuan pembuatan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi. Saat menghimpun data, saya mengaktualisasi, cermat, akuntabel, kepuasan masyarakat, berorientasi pelayanan, dan inovasi adaptif. Tahap yang ketiga yakni menyusun rancangan petunjuk teknis. Pada tahap ini, saya mengaktualisasi kepuasan masyarakat, berorientasi pelayanan, membangun lingkungan kondusif, kolaboratif, dan mengamalkan Pancasila loyal. Tahap yang keempat yakni mencetak dan mengajukan pengesahan petunjuk teknis. Kegiatan tersebut mengaktualisasi, akuntabel, membantu orang lain belajar kompeten, dan upaya perbaikan tiada henti, berorientasi pelayanan. Kegiatan yang ketiga yakni membuat form monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan keterampilan melalui media Google Classroom dan Google Spreadsheet. Output yang diperoleh yakni tersedianya satu berkas form monitoring dan evaluasi.
Adapun keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN sebagai berikut. Kegiatan ini berpedoman pada kode etik ASN, yakni kode etik ke-1, kode etik ke-2, dan kode etik ke-7, serta melaksanakan pilar Smart ASN, Digital Skill, Digital Culture, dan Digital Etik. Tahap yang pertama yakni melakukan konsultasi penyusunan form monitoring. Pada saat melakukan konsultasi, saya mengaktualisasi proaktif, adaptif, menghargai latar belakang harmonis, dan upaya perbaikan tiada henti berorientasi pelayanan. Tahap yang kedua yakni menghimpun data acuan pembuatan form melalui wawancara dan studi dokumentasi. Tahap ini mengaktualisasi, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kolaboratif, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, akuntabel, dan inovasi adaptif. Tahap yang ketiga yakni membuat form monitoring dan evaluasi melalui Google Classroom dan Google Spreadsheet. Pembuatan form mengaktualisasi, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, akuntabel, kualitas terbaik, kompeten, dan kesediaan bekerja sama kolaboratif. Tahap yang keempat yakni melakukan sosialisasi, perumusan form monitoring dan evaluasi. Pada saat melaksanakan sosialisasi, saya mengaktualisasi, selaras, harmonis, inovasi, adaptif, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya kolaboratif serta learning agility kompeten. Tahap yang kelima yakni menyusun agenda pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Tahap ini mengaktualisasi komitmen loyal, pemanfaatan berbagai sumber daya kolaboratif, dan kepedulian harmonis. Tahap yang keenam yakni mencetak dan mengajukan pengesahan form monitoring dan evaluasi. Tahap ini mengaktualisasi, dapat dipercaya, akuntabel, membantu orang lain belajar kompeten, dan perbaikan tiada henti berorientasi pelayanan. Kegiatan yang keempat yakni menyelenggarakan sosialisasi mengenai tim monitoring dan evaluasi, petunjuk teknis, dan cara penggunaan form tersebut. Output dari kegiatan ini adalah pemahaman peserta sosialisasi. Peserta sosialisasi terdiri dari 12 orang, pekerja sosial, penyuluh sosial, dan instruktur. Adapun keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN sebagai berikut. Kegiatan ini berpedoman kepada kode etik ASN yang ke-9 dan kode etik yang ke-3, serta melaksanakan pilar Smart ASN, Digital Skill, Digital Culture, dan Digital Etik. Tahap yang pertama yakni melaksanakan konsultasi dengan mentor. Pada saat melaksanakan konsultasi, saya mengaktualisasi, proaktif, adaptif, menghargai latar belakang harmonis, dan upaya perbaikan tiada henti berorientasi pelayanan. Tahap yang kedua yakni menyiapkan bahan dan media sosialisasi. Pada tahap ini, saya mengaktualisasi, cermat, disiplin, akuntabel, membantu orang lain belajar kompeten, dan suka menolong orang lain harmonis. Tahap yang ketiga yakni menyusun agenda sosialisasi. Pada tahap ini saya mengaktualisasi, setia kepada Pancasila, loyal, kesediaan bekerja sama kolaboratif, dan meningkatkan kompetensi diri harmonis. Tahap yang keempat yakni melaksanakan sosialisasi. Pada tahap ini saya mengaktualisasi, kualitas, berorientasi pelayanan, selaras, harmonis, kinerja terbaik, kompeten, dan inovasi adaptif. Kegiatan yang kelima yakni melaksanakan monitoring dan evaluasi bimbingan keterampilan bersama tim. Output yang dihasilkan yakni terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bimbingan keterampilan pada kelas salon angkatan 1. Adapun keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada kode etik ASN yakni kode etik ke-1 dan kode etik ke-2 serta melaksanakan pilar Smart ASN, Digital Skill, dan Digital Etik. Tahap yang pertama yakni menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini saya mengaktualisasi, memenuhi kebutuhan masyarakat berorientasi pelayanan, melibatkan berbagai pihak kolaboratif, dan suka menolong orang lain harmonis. Tahap yang kedua yakni melaksanakan evaluasi bimbingan keterampilan via Google Classroom. Tahap ini mengaktualisasi, dapat dipercaya, akuntabel, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kompeten, inovasi, adaptif, dan ramah berorientasi pelayanan. Tahap yang ketiga yakni menginput nilai hasil evaluasi pada Google Sheet monitoring perkembangan penerima manfaat. Pada tahap ini, saya mengaktualisasi, jujur, akuntabel, cekatan berorientasi pelayanan, dan komitmen loyal. Kegiatan yang keenam yakni menyelenggarakan evaluasi terkait petunjuk teknis dan cara penggunaan form monitoring dan evaluasi digital.
Output yang dihasilkan yakni laporan hasil evaluasi terkait petunjuk teknis dan cara penggunaan form monitoring dan evaluasi digital. Kegiatan ini berpedoman pada kode etik ASN yakni kode etik pertama dan kode etik kedua, serta menerapkan pilar Smart ASN, digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety. Tahap yang pertama yakni melakukan konsultasi dengan mentor. Pada saat melaksanakan konsultasi, saya mengaktualisasi learning agility, kompeten, menghargai latar belakang harmonis, dan perbaikan tiada henti berorientasi pelayanan. Tahap yang kedua yakni menyiapkan indikator keberhasilan penggunaan form monitoring dan evaluasi program aktualisasi. Pada saat melakukan penyusunan, saya mengaktualisasi, memahami, dan memenuhi kebutuhan masyarakat berorientasi pelayanan, mengembangkan kreativitas adaptif, dan dapat dipercaya akuntabel. Tahap yang ketiga yakni melaksanakan evaluasi penggunaan form. Pada saat pelaksanaan evaluasi, saya mengaktualisasi kepuasan berorientasi pelayanan, antusiasme terhadap perubahan adaptif, menghargai setiap orang harmonis, serta bersedia bekerja sama kolaboratif. Tahap yang keempat yakni menyusun laporan hasil evaluasi. Pada saat penyusunan, saya mengaktualisasi kepuasan berorientasi pelayanan, bersedia bekerja sama kolaboratif, dan learning agility kompeten. Tahap yang kelima yakni melaporkan hasil evaluasi. Pada tahap ini, saya mengaktualisasi integritas akuntabel, komitmen, loyal, kualitas berorientasi pelayanan. Karena sesuai dengan era digital, memang kita HP ini penuh dengan seperti itu jadi saya sangat setuju dan mendukung sekali. Semoga ke depan Tanah Yuda lebih baik lagi mengikuti era digitalisasi gitu. Jadi alhamdulillah hal ini merupakan hal baru bagi saya karena yang cukup gaplek ya, harus belajar juga. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kami sebagai pembimbing keterampilan salon, dan untuk anak-anak terus terang itu menjadi motivasi dan meningkatkan ketekunan